Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Satria Haji Permanasiwi dengan NIM 130120429 dari kelas IF 4409. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau melakukan demo program untuk file Python to base jaringan komputer yang telah saya buat. Di sini terlihat pada layar terdapat laporan tugas besar praktikum mata kuliah jaringan komputer yang disusun oleh saya sendiri pada program studi S1 Informatika Fakultas Informatika Universitas Telkom Bandung tahun 2022. Di sini terdapat spesifikasi tugas besar, yaitu diminta untuk melakukan penggambaran topologi jaringan seperti yang ada pada layar berikut, di mana di sini terdapat 4 silo. Yang pertama silo 1 dengan goal membuild topologi sesuai dengan soal, mendesain subnet masing-masing network, mengassign IP sesuai subnet, uji konektivitas, dan lalu pada silo 2 terdapat mengimplementasikan mekanisme routing pada topologi yang sudah dibuat, menguji konektivitas menggunakan ping, membuat tabel routing di semua host, dibuktikan dengan ping antar host. Lalu menganalisis routing yang digunakan menggunakan traceroute. Pada silo 3 diminta untuk membuktikan TCP telah diimplementasikan dengan benar pada topologi, melakukan generate traffic menggunakan iPerf, melakukan capture traffic menggunakan Wireshark untuk diinspeksi, dibuktikan dengan traffic Wireshark atau TCP dump. Pada tugas besar ini saya menggunakan Wireshark untuk membuktikannya. Selanjutnya pada silo 4 diminta untuk mengenerate traffic menggunakan iPerf, melakukan set ukuran buffer pada router dengan interval 20 mikrosecond, 40 mikrosecond, 60 mikrosecond, dan 100 mikrosecond. Capture pengaruh ukuran buffer terhadap delay, analisis eksperimen hasil, variansi ukuran buffer. Oke, dan selanjutnya yang terakhir, mahasiswa diminta untuk mengerti caranya mengubah buffer dan mengenai pengaruh besar buffer tersebut. Di sini dari laporan saya telah saya buat tabel subnettingnya dengan network ID 10.10.00, di mana di sini terdapat 8 host. Selanjutnya pada implementasi codingnya di sini nama file Python saya adalah 130.124.209_tubasjrk.py. Di sini untuk melakukan implementasi tabel subnettingnya dapat dilihat pada bagian sini, bagian ini, H2 CMD, H1 CMD untuk melakukan konfigurasi terhadap tabel subnettingnya. Di sini saya sebagai contoh if config H1 Ethernet 0 dengan IP address 10.10.01 dengan prefix 24 dan subnet masknya 255, 255, 255, dan 0. Dan yang kedua untuk host 1 Ethernet 1 dengan IP address 10.10.52 dengan prefixnya 24 dengan subnet mask yang sama yaitu 255, 255, 255, dan 0. Selanjutnya berikut adalah hasil topologi yang telah saya buat berdasarkan dengan yang spesifikasi yang diminta soal. Selanjutnya kita uji konektivitas pada silo 1, di mana di sini kita akan demokan programnya. Kita buka terminalnya terlebih dahulu pada Linux. Kita masuk kepada directory file tubes_jrk karena saya menyimpannya di situ. Kita masuk sebagai mode super user. Selanjutnya kita masukkan password. Ini dapat dilihat sudah masuk kepada mode root atau super user. Di sini kita coba untuk running programnya, yaitu yang pertama uji konektivitas. Di sini kita ketikkan net untuk memastikan yang pertama kita melakukan running programnya dulu. Python 3 130.124.209_tubasjrk .py untuk melakukan running programnya. Kita enter. Yang pertama dilakukan adalah net. Ketikkan net untuk memeriksa apakah topologi sudah sesuai dengan yang ada. Dapat dilihat di sini sudah terhubung semuanya. Kita cek satu persatu.
dengan melakukan ping dari host 1 ke router 1, yaitu H1 ping R1. Dapat dilihat di sini sesuai dengan yang ada pada laporan. Selanjutnya kita lakukan ping dari R1 ke R3. 1 ping R3. Selanjutnya kita lakukan ping dari router 3 ke host 2. Selanjutnya kita akan melakukan ping dari host 2 ke router 4. Selanjutnya router 4 ke router 2, yaitu R4 ping R2. Selanjutnya kita lakukan ping untuk R2 kepada host 1. Selanjutnya kita melakukan ping all dari setiap router dan setiap host untuk memastikan semuanya telah terhubung dengan baik. Dapat dilihat pada layar terdapat router 1 telah terhubung dengan router 2, router 3, router 4, host 1, dan host 2. Begitu seterusnya hingga host 2 terhubung dengan router 1, router 2, router 3, router 4, dan host 1. Selanjutnya kita akan masuk kepada silo 2, di mana di sini diminta untuk mengimplementasikan mekanisme routing, yaitu menggunakan traceroute. Di mana traceroute sendiri adalah perintah untuk menunjukkan rute yang dilewati paket untuk mencapai tujuan, yang berfungsi untuk melacak jejak pada paket protokol internet atau IP address, serta mengetahui jalur paket dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Sebelum melakukan mekanisme traceroute, kita terlebih dahulu untuk menginstal traceroute dengan mengetikkan sudo apt strip get install traceroute. Karena di sini sudah saya install, maka tidak perlu dicontohkan kembali. Selanjutnya kita akan melakukan traceroute antar host seperti gambar, yaitu dengan mengetikkan H1 traceroute H2. Kita melakukan traceroute antar host terlebih dahulu. Dapat dilihat pada layar di sini traceroute kepada host kedua. Selanjutnya kita melakukan ping dari antar host, yaitu host 1 dan host 2, yaitu H1 ping H2. Sini kita cukup capture 5 paket saja. Sudah cukup. Selanjutnya kita akan melakukan generate traffic menggunakan iPerf untuk silo 3, yaitu dengan cara extern H1 akan muncul tampilan extern seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan tcpdump strip w, di mana di sini parameter w digunakan untuk melakukan write atau menulis program baru, yaitu selo3 underscore sub.pcap, di mana format PCAP di sini digunakan untuk Wireshark. Dan kita masukkan parameter berikutnya, yaitu C atau capture 200 paket data. Selanjutnya kita kembali ke terminal dengan melakukan iPerf H1 H2. Kita enter. Kita buka kembali externnya. Sini dapat dilihat terdapat 200 paket capture, 229 paket receive by filter. Selanjutnya, hasil output program tersebut dilampirkan pada file Wireshark bernama selo3_stat.pcap seperti yang ada pada file laporan berikut, di mana di sini terdapat satu mekanisme three-way handshake, yaitu yang saya contohkan pada paket 1, paket 2, dan paket 3, di mana paket 1 di sini adalah SYN, paket 2 adalah SYN ACK, dan yang paket ketiga adalah ACK-nya. Selanjutnya, hal yang sama berlaku untuk H2. Kita akan melakukan extern untuk H2. Kita akan iPerf. Pada extern, kita akan mengetikkan perintah seperti yang ada pada file laporan saya, yaitu tcpdump strip w h2.pcap
strip C, strip 200. Sini kita ketikkan TCP dump strip W h2.pcap strip C 200. Selanjutnya kita akan memasukkan perintah iperf h2h1. Kita enter, kita buka kembali externnya. Di sini dapat dilihat terdapat 200 paket capture, 222 paket receive by filter. Setelah selesai, kita menggunakan iperf-nya dan akan dituangkan pada file wireshark bernama h2.pcap seperti gambar yang ada pada laporan. Di mana di sini pada paket 345 terdapat mekanisme three-way handshake, yaitu SYN, SYN ACK, dan ACK. Selanjutnya, kita masuk kepada silo 4. Di sini terdapat ukuran buffer yang telah ditentukan, yaitu 20 mikrosecond, 40 mikrosecond, 60 mikrosecond, dan 100 mikrosecond. Cara mengubahnya adalah di bagian codingan ini. Di sini terdapat max queue size. Max queue size-nya di sini 100. Kita ubah dengan cara Ctrl H, 100 kita replace dengan 20. Kita checklist match case, replace all. Dapat dilihat di sini max queue size-nya sudah berubah menjadi 20. Jangan lupa untuk di-save. Kita coba running lagi dengan cara kita buka extern H1. Di sini kita melakukan ping pada router tersebut 10, 10, 22. Kita capture 5. Dilihat pada extern dia berusaha untuk mengcapture 5 paket dan rentang waktunya adalah 4102 mikrosecond. Selanjutnya hal yang sama kita lakukan untuk ukuran buffer 40, yaitu kita Ctrl H, dari 20 kita ubah menjadi 40. Replace all. Dapat dilihat file telah berhasil berubah di sini. Jangan lupa untuk kita save kembali. Selanjutnya kita kembali kepada terminal untuk membuktikan apakah sudah berubah atau belum. Extreme H1 kita ulangi kembali untuk melakukan ping pada IP address 10.10.22 strip C5. Dapat dilihat situ sedang melakukan capture 5 paket dengan total time-nya 4091 mikrosecond. Selanjutnya pada set ukuran buffer 60 kita lakukan hal yang sama seperti untuk ukuran buffer 40 dan 20 sebelumnya. Kita ubah dari 40 menjadi 60. Kita replace all. Kita save kembali. Kita ulangi langkah yang sama. Extern H1. Di sini lakukan ping pada IP address 10.10.22 capture 5. Dapat dilihat di sini time-nya adalah 4096 mikrosecond. Dan yang terakhir kita akan melakukan set ukuran buffer dari 60 menjadi 100. Sesuai yang diminta pada soal spesifikasi tugas besar yang ada pada website IF-Lab. Selanjutnya kita ekstrem kembali untuk membuktikan apakah betul. Kita lakukan ping 10.10.22. Kita capture 5. Kita lihat waktunya adalah 4074 mikrosecond. Dari hasil analisis yang telah saya lakukan dan hasil program yang telah saya buat, saya melakukan kesimpulan yaitu semakin besar delay atau buffer, atau semakin besar buffer, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk paket mencapai host dan respons kembali ke pengirim. Mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.